Ada banyak spekulasi mengenai pulau tertua di Indonesia. Namun, ada satu spekulasi yang paling banyak dibahas teorinya. Dan bisa dibilang juga spekulasi yang paling kuat. Dan spekulasi tersebut mengarah pada Pulau Sulawesi. Iya, Pulau Sulawesi dianggap sebagai pulau tertua di Indonesia. Mengapa bisa? Bagaimana ceritanya? Apa buktinya? Untuk menjawab hal itu, mari kita berkenalan dengan Alfred Russel Wallace. Dia adalah seorang ilmuwan di bidang biologi, antropologi, hingga geografi. Namanya cukup dikenal luas pada masa 1800-an. Ilmuwan asal Inggris inilah yang banyak melakukan penelitian di Kepulauan Nusantara. Dan dialah yang mengklaim bahwa Sulawesi adalah pulau tertua di Indonesia. Sebagaimana yang dikutip dari Historia ID, Alfred Russel menjelaskan bahwa ada ciri khas tersendiri antara fauna Sulawesi dengan suatu periode waktu yang telah lama berlalu. Persebaran makhluk hidup di permukaan bumi diakibatkan oleh adanya perubahan yang dialami oleh permukaan bumi itu sendiri. Di Nusantara, adanya lautan luas yang memisahkan antara Jawa, Sumatera, Borneo atau Kalimantan hingga Malaka adalah lautan yang dangkal. Pulau-pulau ini terpisah dari Asia daratan karena adanya penurunan daratan. Karena lautan yang memisahkan pulau-pulau tersebut tergolong dangkal, maka kita dapat menjumpai fauna atau hewan-hewan yang nampak mirip di semua pulau-pulau tersebut. Hal serupa bisa kita jumpai di kawasan timur Indonesia, seperti Papua, di mana karena Pulau Papua berdekatan dengan Australia, maka kita bisa menjumpai kemiripan antara hewan-hewan di Australia dan juga di Papua. Dan bukan hanya Papua, sebenarnya baik Maluku dan Sulawesi pun juga punya kemiripan fauna dengan yang ada di Australia. Hanya saja untuk Sulawesi dan sedikit di bagian di Maluku, agak sedikit berbeda kasusnya. Hewan-hewan endemik Sulawesi seperti babi rusa, anoa, hingga tarsius adalah hewan yang memiliki keunikan tersendiri. Hewan-hewan ini tidak condong ke Australia dan tidak pula ke fauna-fauna di Jawa dan Sumatera. Fauna di Sulawesi ini terlalu unik dan inilah yang dianggap menimbulkan pemahaman bahwa Pulau Sulawesi memiliki usia yang lebih tua dari pulau-pulau lain di kawasan Nusantara. Lebih lanjut, Alfred Russel Wallace mengemukakan bahwa semua pulau di sebelah timur, Jawa dan Borneo, kecuali Celebes atau Sulawesi, merupakan bagian dari benua Australia atau Pasifik. Walaupun beberapa pulau memang tak pernah menyatu dengan benua tersebut, namun hakikatnya mereka satu wilayah. Rangkaian pulau-pulau tersebut telah terpisah-pisah jutaan tahun lamanya. Untuk Sulawesi memang agak sedikit aneh, karena faunanya hanya ada di Sulawesi saja. Sangat susah, bahkan nyaris mustahil menemukan hewan-hewan di Sulawesi di pulau-pulau lain, dan begitu pun juga sebaliknya. Beberapa hewan-hewan dari pulau-pulau lain tak bisa dijumpai di Pulau Sulawesi. Sebagai contoh, genus Caix dari famili burung murai, genus Ripudura dari famili burung pemangsa serangga, dan genus Eriturura dari famili burung kutilang. Ketiga spesies itu bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, dan bahkan Jawa, tapi tidak di Sulawesi. Contoh lain dari spesies serangga, genus kumbang mawar atau Lomaptera bisa ditemukan di setiap daerah dan pulau dari Papua sampai ke India. Dan lagi-lagi, serangga ini tidak ada di Sulawesi. Fenomena semacam ini mungkin terkesan biasa saja. Namun faktanya, tidak ada tempat lain dengan fenomena semacam ini selain di Sulawesi. Lebih lanjut, Alfred Wallace mengemukakan bahwa umur Sulawesi terbilang sudah sangat tua, sehingga hewan-hewan yang ada di pulaunya tidak memiliki persamaan karakteristik dengan hewan-hewan di pulau atau bahkan negara lain. Dan kalaupun ada satu wilayah yang faunanya mirip-mirip dengan Sulawesi, maka wilayah tersebut adalah Afrika. Dan kita tahu sendiri seberapa tua usia benua Afrika. Afrika adalah benua tertua yang pernah dihuni oleh manusia di dunia ini. Lantas apakah ada hubungan antara Sulawesi dengan Afrika? Topik ini akan saya simpan di pembahasan mendatang. Kita kembali ke pernyataan Wallace lagi. Beliau kemudian menduga bahwa kemungkinan besar Pulau Sulawesi terbentuk bukan hanya sebelum pemisahan antara Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan benua Asia,
namun dari periode yang lebih jauh lagi di masa lampau. Masa di mana ketiga pulau tersebut yakni Jawa, Sumatera, dan Kalimantan bahkan belum naik ke atas permukaan laut. Wallace pun kemudian menyimpulkan bahwa Sulawesi tidak pernah menjadi bagian dari daratan di bagian barat Nusantara atau Astro Melayu. Pulau Sulawesi sendiri adalah hasil dari perluasan benua Asia di bagian timur pada masa lalu. Sebagai tambahan, Pulau Sulawesi dianggapnya sebagai contoh paling mencolok dalam studi mengenai geografis fauna di dunia. Pembahasan soal fauna Sulawesi ini akan saya simpan juga di pembahasan ke depan. Jadi kalau Sulawesi adalah pulau tertua di Indonesia berdasarkan fauna-faunanya, lantas berapakah usia dari pulau ini? Pulau Sulawesi diperkirakan mengalami 4 proses pembentukan, dengan proses pertama tersebut terjadi pada sekitar 70-50 juta tahun yang lalu. Untuk pembahasan soal terbentuknya Pulau Sulawesi ini, saya juga sudah pernah bahas, silakan dicek di channel ini. Kisah atau sejarah suku Toalean dimulai sekitar periode Holosen pertengahan hingga akhir. Periode Holosen sendiri berlangsung sekitar 11.700 tahun yang lalu. Suku Toalean dikenal sebagai masyarakat pemburu dan juga pengumpul yang menghuni Pulau Sulawesi. Kegiatan utama suku ini adalah berburu dan juga mengumpulkan makanan. Hewan-hewan yang diburu bermacam-macam, bisa babi, bisa juga rusa. Sedangkan yang dikumpulkan adalah kerang-kerang yang ada di pesisir pantai maupun sungai. Nama Toalean merupakan nama yang diberikan untuk suku ini. Orang-orang Bugis di masa depanlah yang menamai mereka seperti itu. Kata Toalean berasal dari kata Toale yang artinya manusia hutan. Dari nama ini, banyak peneliti yang mengira kalau suku Toalean banyak menghabiskan waktunya di hutan. Namun ternyata hal itu tidak sepenuhnya benar. Para peneliti berhasil menemukan fakta bahwa suku Toalean tidak terlalu banyak beraktivitas di hutan. Jejak-jejak peninggalan suku Toalean ini banyak ditemukan di situs Gua Leyang Paninge dan juga Leyang Bulu Sipong yang ada di wilayah Maros. Salah satu bukti peninggalan terbesar yang ditemukan adalah kerangka mereka yang kemudian diberi nama Besse. Pembahasan soal Besse ini sudah kita bahas di beberapa video yang lalu. Bisa kalian cek di situ. Sedangkan sekitar tahun 1902, dua orang ilmuwan dari Swiss bernama Paul dan Fritz Sarrazin mencoba menggali beberapa gua di dataran tinggi Sulawesi bagian selatan. Hasilnya, mereka menemukan mata panah yang dibuat dengan bentuk seperti batu bergerigi. Mata panah ini kemudian mereka namai dengan nama Titik Maros, karena lokasi ditemukannya memang di Maros. Selain itu, mereka juga menemukan perkakas batu khas lainnya yang dibuat dari tulang belulang. Semenjak saat itu, semakin banyak ilmuwan yang mencoba menggali di situs-situs gua bersejarah. Mereka hendak mencari bukti-bukti berikutnya mengenai suku Toalean ini. Sayangnya, hasil yang didapatkan memang tidak banyak. Artefak tertua yang berhasil mereka temukan diperkirakan berasal dari sekitar 8.000 tahun yang lalu. Berdasarkan semua temuan yang ada ini, mereka mengambil kesimpulan sementara bahwa suku Toalean ini adalah suku pemburu, sekaligus pengumpul yang memangsa babi kutil, hewan endemik liar, dan juga memanen kerang-kerang yang dapat dimakan dari sekitaran sungai atau pantai. Suku Toalean memang sejauh ini dilomatkan sebagai suku atau mungkin masyarakat purba tertua di wilayah Sulawesi. Kendati demikian, bukti peninggalan mereka baru ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Dengan sumber daya yang terbatas, peralatan yang tidak secanggih arkeolog internasional, para peneliti tetap melakukan penelitian dan penggalian di situs-situs peninggalan Toalean ini. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan yang namanya Besse, kerangka manusia purba yang disinyalir adalah bagian dari suku Toalean itu sendiri. Diberi nama Besse karena Besse adalah nama kehormatan untuk seorang perempuan dari suku Bugis. Dan juga karena nama Besse cukup populer di Sulawesi, utamanya di Sulawesi Selatan. Berkat tulang belulang Besse ini,
para peneliti dapat mengkonfirmasi bahwa suku Toalian ini terkait dengan manusia modern pertama yang memasuki Wallacea sekitar 65.000 tahun yang lalu atau bahkan lebih. Jadi mereka ini ada kaitannya, ada hubungannya. Leluhur Bessie sendiri diperkirakan merupakan kelompok pelaut, pengumpul dan pemburu. Ini adalah nenek moyang dari suku aborigin di Australia dan juga Papua. Mereka ini juga merupakan penghuni paling awal di Sahul, sebutan untuk sebuah benua super yang muncul pada masa Pleistosen alias pada masa Saman Es. Para peneliti juga memperkirakan bahwa Bessie dan suku Toalian ini berasal dari suatu tempat di wilayah Asia. Namun belum diketahui daerah Asia mana yang dimaksud, karena lagi-lagi masalah keterbatasan sampel yang didapatkan. Kerajaan Luwu adalah kerajaan pertama yang dikenal di Sulawesi Selatan. Tak heran, banyak teori yang beranggapan kalau kerajaan Luwu ini adalah nenek moyang dari peradaban dan kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu yang paling sering dikaitkan adalah peradaban suku Bugis itu sendiri. Terdapat sebuah kontroversi atau perdebatan di kalangan ilmuwan mengenai kapan masa dominasi kerajaan Luwu ini dimulai. Ada yang beranggapan bahwa masa kejayaan Luwu ini dimulai sejak abad ke-10. Dan ada juga yang beranggapan bahwa kerajaan Luwu mulai mengalami kejayaan di abad ke-9. Abad di mana lirik Lagaligo mulai dibuat. Luwu sendiri memang adalah kerajaan besar dulunya. Luwu dianggap sebagai kerajaan pertama yang berevolusi di Sulawesi Selatan. Meski begitu, sejarah terkait tentang kerajaan Luwu ini memang masih bisa dibilang terbatas. Tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana pusat dari kerajaan Luwu kuno ini. Ada yang menyebutkan bahwa pusatnya ada di daerah antara Pantai Wotu dan Malili. Serta ada pula yang menyebutkan bahwa pusat kerajaan Luwu dulunya berada di sekitar Sungai Cerekang. Salah satu alasannya adalah karena di Lagaligo terdapat sebuah istilah yang bernama Gunung Besi, yang dimana apabila kita melihat kondisi sekarang, memang daerah tersebut kaya akan besi atau nikel, dengan Malili sebagai pusatnya. Memang dulunya masyarakat kerap kali memperoleh besi di dekat Danau Matano. Keberadaan gunung besi di masa itu menjadikan Luwu mampu mengembangkan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain, utamanya dengan kerajaan di Pulau Jawa. Orang Jawa sendiri termasuk suka dengan besi dari Luwu, di mana besi tersebut banyak mengandung nikel yang baik untuk digunakan dalam membuat keris, sebuah senjata pusaka yang banyak digunakan oleh penduduk di Nusantara. Bahkan, sebuah teks dari kitab Naga Kertagama menyebutkan bahwa Luwu adalah tanah jajahan Majapahit. Meski begitu, memang tidak diketahui secara pasti apakah Luwu benar adalah bawahan Majapahit atau tidak. Satu hal yang pasti, kerajaan Luwu telah menemukan konsumen utama mereka pada waktu itu. Dengan lancarnya perdagangan nikel antara Luwu dan sejumlah kerajaan di Jawa, maka hal itu menjadikan kerajaan Luwu semakin maju kala itu. Selain itu, banyaknya inspirasi dari kerajaan Majapahit disinyalir juga turut membantu kerajaan Luwu untuk mampu mendominasi Sulawesi Selatan pada saat itu. Hubungan Luwu dengan kerajaan luar nyatanya tidak terbatas hanya sampai Jawa saja. Dalam kitab Lagaligo, kita tahu bersama bahwa Sauri Gading bersama krunya dulu berlayar ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Beberapa tempat tersebut antara lain Bima, Ternate, Aceh, Malaysia, Singapura, hingga pantai Coromandel di India. Meski begitu luas hubungan yang dibangun oleh kerajaan Luwu dengan kerajaan-kerajaan luar, namun sedikit sekali sumber tertulis yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menguak sejarah kerajaan Luwu ini. Satu-satunya sumber yang paling sering digunakan orang adalah pada naskah Lagaligo. Namun, sekalipun naskah ini punya nilai magis di dalamnya, namun, untuk dijadikan sebagai sebuah patokan sejarah, memang masih agak meragukan, karena naskah Lagaligo lebih kepada berbentuk syair, yang bermakna ambigu. Kerajaan Luwu diperkirakan mencapai puncak kejayaannya pada masa abad ke-10 hingga abad ke-16. Setelah Luwu, muncullah sebuah kerajaan baru, yang dikenal dengan nama Kerajaan Siang. Kerajaan Siang
pertama kali tercatat dalam sebuah sumber Eropa, yakni sebuah peta dari Portugis, yang mana dalam peta tersebut tergambar sebuah daerah yang bernama Siang. Kerajaan Siang sendiri juga dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah menghuni Sulawesi Selatan. Kerajaan ini dulunya berada di daerah Pangkajene Kepulauan. Kerajaan Siang dianggap sebagai kerajaan yang lebih dulu berjaya, sebelum akhirnya kerajaan Goa dan Taldo menunjukkan dominasinya.